Makane Kang Agus kuwi akeh sing melu merga lakune ya kuat ngono ya. Kadhe lakune kuat, wong ya padha seneng ngetutke, kenah nyata lakune dilakoni ya hasilnya ya nyata ngono ya. Nah, karena Kang Agus itu lakunya kuat dan itu hasilnya adalah nyata, makanya banyak orang yang datang mengikuti langkah-langkah Kang Agus kayak gitu. Oh ya, terima kasih. Alhamdulillah kali ini saya sama Gus Ropek di Padepokan Kang Agus Santosa di Pendopo Pusat. Saya akan bercerita tentang pengalaman saya. Dulu sejarahnya saya itu waktu kelas 5 SD itu kalau orang bilang katanya saya itu seperti orang yang nggak waras atau seperti hilang kesadaran. Bahkan nama saya sendiri saja saya lupa. Nama orang tua lupa. Lah, berawal dari situ saya kenal dengan yang namanya Kiai Marsam, salah satu mursyid dari Satariyah yang diangkat sama Kang Agus. Nah, pertama saya nggak diarahkan di Toreko waktu itu, saya diajak masuk di jamaah tablik, semacam jaulah, yaitu keliling dari masjid ke masjid. Setiap saya di dalam masjid, saya selalu menghilang. Waktu itu jaga orang banyak, tetap saja saya ngilang. Lama kelamaan mungkin karena berproses, akhirnya saya dibawa ke Cirebon. Nah, ketika saya dibawa ke sini itu saya belum sadar mau diapakan, mau apa. Jadi saya tidak mengenal sama sekali apa itu istilah perjalanan rohani, saya nggak kenal waktu itu. Cuman waktu itu saya kehilangan kesadaran itu total. Sampai dibawa ke rumah sakit jiwa sama orang tua saya, tapi nihil, nggak ada hasil. Itu berawal dari saya dulu gemar bertapa tanpa guru waktu kecil. Saya suka menyendiri, suka duduk di sungai, di pohon besar, jarang pulang. Kalau pulang sekolah itu pasti saya di sungai. Siang nyampe pagi hari berangkat sekolah, baru saya kembali. Berawal dari itu. Setelah itu lama-lama saya diberi pencerahan. Waktu itu diberitahuin la ilaha illallah kalau nggak salah itu. Nah, dari situlah saya terus disuruh mengamalkan itu hingga saya mulai sadar, mulai mengingat siapa saya, siapa orang tua saya. Dan ketika itulah pencerahan datang pada saya, dan saya akhirnya memutuskan diri karena beliau yang menyembuhkan saya berguru dengan beliau. Sejarahnya gitu, sejarah singkatnya. Ya, saya lanjutkan dari tahun 96 ya, saya itu sudah ikut Kiai Marsam nyampe 98. Setelah itu lulus sekolah saya sempat berpisah dengan beliau, saya merantau di Bandung, Jawa Barat. Setelah saya merantau, tadinya saya sudah sembuh, ditangani sama Kiai Marsam, saya kembali hilang ingatan kembali. Itu agak prosesnya panjang, lama, dari 98 nyampe ke 2007 saya kembali lagi dibawa ke Kiai Marsam. Setahun saya dibina, akhirnya tahun 2008 saya diajak ke Cirebon pertama kalinya. Nah, di situ Bareng ya berarti? Bareng sama keserupek saya. Ya. Setelah dari tahunnya yang bareng. Nah, setelah itu saya juga sempat menyaksikan pengangkatan beliau Kiai Marsam menjadi mursyid waktu itu. Setelah itu, tapi saya juga masih bingung waktu itu. Ini sebenarnya mau diarahkan kemana? Saya belum tahu waktu itu, Kang. Jadi saya masih, karena saya itu ingatannya masih separuh-separuh, masih sadar atau enggak. Jadi berproses. Setelah lama-lama belajar dengan beliau, kok saya selalu mengalami kegalauan. Akhirnya setelah itu saya ketemu dengan titik jenuh. Akhirnya saya memutuskan diri, saya main ke Padepokan Gus Ropek waktu. Pertama kali saya main ke Gus Ropek itu dulu Padepokannya masih gedek itu dulu. Iya. Gedek. Gedek tuh. Berapa tuh, masih ingat nggak? 2008-an itu, 2008-an itu. Saya datang tuh nggak langsung diterima. Gus Ropek bilang, ngapain kamu kuburan datang ke sini? Saya disuruh pulang waktu itu. Tapi saya nggak patah semangat, Kang. Saya disuruh pulang, saya kembali, besoknya saya kembali lagi. Akhirnya dapat pencerahan terus. Ya sampai akhirnya nyampe sekarang ini. Gitu. Ceritanya segitu. Jadi panjang kalau diceritakan. Gitu.
pembimbing saya pertama, Kiai Sumarsam itu yang mendidik saya dari nol. Beliau pun tidak akan terlupakan. Dulu majelis di Karanganyar itu ketika saya masuk di sana itu 2007-2008 itu hampir 3.000 ada saliknya. Nah itu yang namanya mursyid ternyata juga banyak rintangan, nggak mulus-mulus amat ya dah. Waktu itu teruji dengan adanya akhwainah. Semacam akhwainah itu ya ujian dunia. Nah ketika itulah saya mulai goncang. Ini mursyid yang saya ikuti kok terkena ini bagaimana solusinya? Karena saya itu masih pejalan, saya nggak mampu berpikir ke sana, itu ranah beliau. Akhirnya saya berhenti, keluar waktu itu. Nah, lama keluar, saya nggak aktif, saya keluar di Satariyah, tapi karena sudah mendarah daging yang namanya ajaran Satar itu, akhirnya saya kembali memacu motivasi saya, amalan saya dan istiqomah, saya diarahkan ketemu Gus Ropik. Jadi saya nyambung lagi, ketemu dengan beliau Kang Agus. Nah, waktu itu ujian mursyid di Karanganyar itu, ketika mendapat ujian Kang Agus itu cuma diam. Tidak bereaksi apa-apa, cuma didiamkan. Tapi di balik diamnya Kang itu saya paham, ini pasti ada pencerahan di balik ini, seperti itu. Ya situ sejarahnya. Dulu besar majelis kita yang di Karanganyar. Saya dari awal ketika saya masuk dalam dunia tarekat ini hanya ingin bertemu Tuhan. Ranah itu saya pegang. Majelis saya adalah majelis untuk mendekatkan jiwa kepada Allah. Di situ saya mengambil satu bargaining, satu skala prioritas bahwa orang datang kepada saya hanya orang yang ingin mendekat dengan Tuhan. Saya udah nggak pandang bulu. Jadi mau ulama, mau umara, mau aghnia datang, mohon maaf, ranah kami adalah ranah tarekat yang tujuannya adalah mendekatkan jiwa pada Allah. Disitulah saya mengambil satu titik garis yang sangat kokoh. Saya nggak mau terbelokkan. Saya ditawari harta banyak saya. Ya, mohon maaf kalau saya ingin kaya. Sudah kemarin-marin saya kaya. Bukan hanya jutawan, miliarder saya. Tapi karena saya benar-benar memegang teguh bahwa majelis kami adalah majelis tarekat, memperjalankan jiwa kepada Allah, ya alhamdulillah mereka, para pejabat, para ulama, para akhirnya datang itu sudah tahu loh koridore majelis Gus Ropik itu kayak gini. Nah disitulah akhirnya dengan mudah saya menyeleksi. Di sini bukan tempat orang cari kaya, di sini bukan tempat orang cari jabatan, di sini bukan tempat orang mencari pengaruh. Di sini tempat orang untuk dekat dengan Tuhan. Selain itu saya nggak mau. Saya ditawarin apapun, kalau itu akan membelokkan diri saya dengan Allah, ya saya nggak mau. Lah akhirnya disitulah bargaining itu saya pegang. Dan akhirnya muncullah satu persepsi, oh Gus Ropik itu majelisnya adalah majelis untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus yang kedua, saya nothing tulus. Datang saya terima, pergi monggo. Jadi mereka datang kepada saya untuk belajar tarekat ini, saya ingin alami. Ya dari hati ke hati, cocok monggo, enggak ya monggo. Ah ini muncul lagi seleksi nanti. Jadi mereka akhirnya yang datang itu benar-benar murni karena ingin bertarekah, memperjalankan jiwa kepada Allah. Yang kedua, mereka datang dengan hati alami. Dan kami punya prinsip, kalau ikut majelis kami wajib bahagia. Kalau tidak bahagia jangan. Terus yang kedua, harus asik. Kalau nggak asik saya nggak mau. Terus yang ketiga, saya nggak mau menghias diri saya dengan tetek bengek yang berhubungan dengan physically. Secara physically, orang-orang tarekat selalu menghias dirinya dengan satu pakaian yang menampakkan ketarikotannya, atau mungkin jaim-jaim yang aneh-aneh kayak gitu. Enggak. Di dalam ranah tarekat kami, saya menghiasi diri saya dengan budi pekerti. Satu, budi pekerti dengan alam semesta, budi pekerti dengan sesama manusia, budi pekerti dengan makhluk lain, entah itu tumbuhan, entah itu hewan, entah itu makhluk gaib. Kami harus berbudi pekerti. Supaya apa? Supaya kami layak bertemu Allah. Supaya kami layak dan dilayakkan untuk dekat dengan Allah.
supaya kami layak, jiwa saya selalu berdekatan dengan Allah di alam kurbah. Jadi kami berusaha menghias diri kami dengan satu amaliyah budi pekerti yang membuat saya layak untuk bertemu Allah. Dan disitulah akhirnya muncul satu sistem bahwa majelis kami ini semuanya ingin menghias diri untuk bertemu dengan Allah. Nah, seperti itu akhirnya muncullah satu sistem. Akhirnya enak kami membawa majelis itu. Jadi kami juga tidak mau menghiasi diri dengan hal-hal yang merontokkan tarekat kami. Satu, kesombongan. Dua, mohon maaf ya, intrik-intrik. Ketiga, berpolitik. Keempat, suka menghakimi orang. Ketiga, mohon maaf, masuk tarekat kami, di majelis kami di tarekat itu Satariyah ya. Masuk ke majelis kami, kita hanya bicara Allah. Dan kita hanya datang, bertemu, kita piye caranya dekat dengan Allah. Seperti itu. Makanya nggak ada mas datang ke majelis saya sambat rantai duit, sambat utang. Lah neng kene mas, nah di tempat saya kayak gitu malah disambel. Itu. Jadi kita bentuk sistem itu dengan alami. Nggak ada. Jadi datang itu mohon maaf kalau bicara hutang, bicara tentang usaha yang nggak sukses malu mereka. Karena mohon maaf di tempat kami memang kayak gitu. Kami ranahnya ranah tarekat, memperjalankan jiwa kepada Allah. Dan saya nothing tulus. Dari awal saya mengatakan, murid pertama saya adalah saya sendiri. Kalau nanti memang banyak murid yang ada dalam diri saya, biar Allah yang mengadakan, memperbanyak. Kalau memang habis, saya berani sendiri. Saya hanya mendidik diri saya sendiri. Seperti itu. Akhirnya mereka datang ya dengan hati, tidak dengan paksa memaksa. Dan mohon maaf, saya tidak pernah menyetir murid-murid yang ada di padepokan saya. Ya, datang dengan alami, yang penting asik, seneng, gayeng, ceria kayak gitu. Dan akhirnya alhamdulillah berkembang. Walaupun saya nggak berani ya mengatakan kami berkembang pesat ya. Yang jelas kami alhamdulillah lama-lama muncul benih-benih itu. Dan mohon maaf, terbangun suatu sistem yang alhamdulillah saya merasa indah. Akhirnya mengatakan baiti jannati, sekarang saya mengatakan majlisi jannati. Majlisku adalah surgaku. Dan mohon maaf, kekerabatan kami, kekeluargaan kami bahkan melebihi dari kekerabatan saudara kandung. Seperti Kang Sukino mungkin sama saudara kandung ya mungkin curhat ya. Saya sama saudara kandung saling ngobrol. Tapi mohon maaf, di majelis kami melebihi. Tapi bukan berarti terus kita memutus hubungan kekerabatan keluarga. Yang jelas, kekerabatan kami kadang melebihi daripada kerabat saudara kandung. Seperti itu, Mas. Akhirnya asyik, berkembang dengan asyik. Nggak formal-formal banget lah, Mas. Dan saya nggak mau menghias dengan jaim-jaim. Nggak, asyik. Nah, seperti itu. Mungkin Kang Sugna mau menambahin, monggo. Ya. Tadi dede rasa kakak cerita lah gege ternyata dengan aku ilmu ngono ya. Ane ilmu ku ternyata ke mesti wong itu melu kafe lah ngono to. Aku contohnya ngono kuwe. Nek kalau kakek gamblahe akeh tunggale ngono ya. Tadi ke prosesnya merkola aku ngono ya. Tadi menjadi apa jenenge mursid apa? Mursid. Nek aku nek bisa dicontoh mesti akeh sing ngetutno ngono ya. Bahasa Indonesia apa kowe? Kalau mursid kalau ilmu itu sudah dilakukan dan itu membuahkan hasil, mesti banyak orang yang mengikuti. Ya, ngeten niku. Jadi sebatas pencitraan ya. Jadi yang namanya tarekat itu bukan sebatas hanya pencitraan. Makane Kang Agus kuwi akeh sing melu mergo lakune ya kuat ngono ya. Kadhe lakune kuat, wong ya padha seneng ngetutke, kenah nyata lakune dilakoni ya hasile ya nyata ngono ya. Nah, karena Kang Agus itu lakunya kuat dan itu
hasilnya adalah nyata, makanya banyak orang yang datang mengikuti langkah-langkah Kang Agus kayak gitu. Maka di majelis kami yang penting adalah laku nyatanya. Kalau laku nyatanya enggak, ya nanti meng teori tra kan gitu ya Kang ya. Iya. Aku kalau berarti lakukan pengembirang nih ya. Berarti sebatas apa cara-carane kayang-kayang ngono kali ya. Ya. Dan mohon maaf kami sama Kang Sukino ini, Kang Tebak ini hanya penggembira. Kami nggak menganggap diri kami mursyid, nggak menganggap kami jadi pencerah, enggak. Kami hanya penggembira, mengajak orang-orang yang datang mencari Tuhan dengan gembira. Ngono ya Kang ya. Sajae ra wangen dadi mursyid ini ya. Kalau saya dilihat jadi murid nggak wangen. Mursyid tak lemu ngono ya. Nggak pantas, masih ada lemu. Jadi makanya kami hanya merasa diri kami hanya penggembira. Makanya kita mengembangkan Sataria ini dengan gembira gitu Mas. Tadi intine aku karo Gus Robek wis bersiap berjuang urip-uripan yang Sataria ngono ya. Iya. Nek wong kan berjuangnya mati-matian ya. Ya nek aku wong loro iki urip-uripane berarti ya. Ya. Dan gede ngono Sataria ya. Iya, kita berjuang bagaimana hidup dan menghidupkan Sataria, bukan berjuang mati-matian, ya mati tenan kok Sataria.